Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Oktavia Mariance Sujana, selaku dosen tetap program studi arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Langlang Buana yang berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek gelombang 1 tahun 2026. Saat ini saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Studio Desain Arsitektur 3. Mata kuliah ini termasuk dalam bidang keahlian saya, yaitu kelompok keahlian perumahan dan permukiman di Prodi Arsitektur Universitas Langlang Buana. Saya mengajar mata kuliah Studio Desain Arsitektur 3 pada semester genap tahun akademik 2025-2026. Adapun deskripsi mata kuliah Studio Desain Arsitektur 3 yaitu memberikan pemahaman perancangan fungsi rumah tinggal yang mempertimbangkan tapak, fungsi, dan pengguna dalam menghasilkan eksplorasi geometri yang mempengaruhi pengalaman ruang. Pada mata kuliah Studio Desain Arsitektur 3 ini, mahasiswa diminta untuk mendesain dengan mempertimbangkan prinsip buildability, completeness, dan passive design, serta melalui kemampuan kerjasama dengan tim dan kemampuan mengkomunikasikan ide dalam bentuk visual maupun verbal dengan menyajikannya dalam media grafis dan maket. Mata kuliah Studio Desain Arsitektur 3 adalah mata kuliah wajib Prodi Arsitektur Unla dengan bobot 5 SKS. Perkuliahan Studio Desain Arsitektur 3 diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran tatap muka langsung dan juga daring melalui Zoom Meeting maupun Google Classroom. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Pelaksanaan tugas Studio Desain Arsitektur 3 dapat dilakukan secara daring maupun luring. Begitu juga dengan pelaksanaan asistensi atau konsultasi tugas dapat dilakukan secara luring maupun daring. Untuk penjelasan materi perkuliahan dan diskusi interaktif dilaksanakan melalui luring secara langsung di kelas atau melalui daring pada Zoom Meeting. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Studio Desain Arsitektur 3 ini bersifat aktif partisipatif dengan memaparkan contoh-contoh desain yang sudah ada. Metode yang digunakan terdiri dari ceramah interaktif, project-based learning, desain kritik, digital simulation, and modeling. Capaian pembelajaran mata kuliah Studio Desain Arsitektur 3 ini diantaranya mampu merencanakan konsep rancangan arsitektur yang mengintegrasikan hasil kajian aspek perilaku, lingkungan, teknis, dan nilai-nilai yang terkait arsitektur dengan kreativitas dan inovasi. Sedangkan CPMK-nya terdiri dari 7 CPMK. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Studio Desain Arsitektur 3 meliputi modul dan RPS, PowerPoint, dan studi kasus. Adapun materi pembelajaran pada Studio Desain Arsitektur 3 ini dimulai dari pendahuluan, analisis tapak, sampai tahap metode perhitungan luas bangunan. Penilaian dalam mata kuliah ini meliputi 5 komponen, yaitu presensi dan keaktifan kelas, tugas atau proyek, presentasi proyek, UTS, dan UAS. Penilaian dilakukan secara objektif serta menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Adapun hasil evaluasi akan saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah Studio Desain Arsitektur 3 yang dilakukan secara luring di studio. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah,
Pada hari ini, sesuai dengan agenda yang tertuang pada RPS, hari ini memasuki perkuliahan minggu ketiga untuk mata kuliah Studio Desain Arsitektur 3, yang pada hari ini materinya yaitu mengenai iklim tropis pada perancangan rumah tinggal. Ya, sesuai dengan progres tugasnya, yaitu merancang rumah tinggal profesi bertingkat rendah, ya, yaitu 2-3 lantai. Nah, iklim tropis. Sebelum saya menjelaskan mengenai iklim tropis dan arsitektur tropis, barangkali ada yang pernah mendengar apa itu arsitektur tropis. Bagi yang mau mencoba menjelaskan, silakan. Ada? Iya, silakan. Izin menjawab, Ibu. Jadi, arsitektur tropis itu merupakan konsep perancangan bangunan yang disesuaikan dengan karakteristik iklim tropis. Nah, contohnya itu ada di Indonesia, gunanya untuk mengurangi panas berlebih. Ya. Iklim tropis sendiri itu adalah apa? Yaitu kita samakan persepsinya ya mengenai penjelasan iklim tropis, yaitu suatu kondisi salah satu zona, yaitu zona tropis, yang merupakan terminologi pembagian geografis yang merujuk pada wilayah yang terletak dengan khatulistiwa. Zona tropis ini dibagi menjadi 2 daerah iklim, yaitu daerah hangat lembab atau dikatakan tropika basah. Yang keduanya yaitu daerah panas kering atau dikatakan tropika kering. Nah, Indonesia merupakan wilayah yang secara umum mempunyai iklim tropis lembab dengan ditandainya adanya kelembaban udara yang relatif tinggi. Nah, seringnya ini di atas 90%. Curah hujannya juga tinggi. Serta suhu tahunan juga di atas 20 derajat Celcius. Yang suhu tersebut bisa saja meningkat menjadi 35 derajat Celcius pada musim panas. Kemudian apa gunanya kita mempelajari kondisi iklim ini? Untuk arsitektur itu apa? Ya. Nah, kita mempelajari kondisi iklim ini atau pembagian iklim ini sangat berkaitan dengan faktor kenyamanan atau comfort, ya. Dalam kaitannya yaitu interaksi antara pemakai dan bangunan yang dirancang. Ya. Untuk apa tujuannya? Supaya tidak menyebabkan tekanan atau stres yang mungkin saja dapat merusak sistem ekologi manusia itu sendiri yang menggunakan bangunan yang kita rancang sebagai arsitek. Yang keduanya, dapat memberikan rasa aman pada manusia dan lingkungan yang berhubungan dengan aktivitasnya. Nah, berikutnya perancangan arsitektur berbasis iklim. Dalam perancangan arsitektur berbasis iklim, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Ya, diantaranya 1, orientasi bangunan terhadap matahari dan angin. Keduanya, bentuk dan kepadatan bangunan. Selanjutnya, pembayangan bangunan. Kemudian desain atap. Kemudian penerangan sekeliling bangunan. Yang keenamnya ventilasi silang. Ketujuh, penataan vegetasi. Kedelapan, karakteristik material bangunan terhadap iklim. Selanjutnya, efisiensi energi dan air. 10-nya dengan merancang menggunakan open layout. Orientasi matahari ini dengan cara mempertimbangkan arah pergerakan matahari untuk menghindari panasnya radiasi matahari yang langsung masuk ke dalam bangunan yang arahnya dari arah barat dan timur, ya. Jadi baratnya mana? Barat, ya. Barat, kemudian ini timur, ya. Nah, ini adalah radiasi mataharinya, sehingga diarahkan bangunannya orientasinya ke arah mana? Ke arah utara selatan, ya. Meminimalkan untuk ke arah barat dan timur. Selanjutnya, orientasi matahari dengan mempertimbangkan panjang bangunan. Ya, posisi bangunan yang lebih panjang
menghadap ke utara. Hal ini akan memberikan pencahayaan bebas silau dari arah utara saat masuknya panas sehingga tanpa memerlukan peneduh ya, serta memungkinkan masuknya sinar matahari dari arah selatan ya, ini sehingga masuknya lebih banyak ya gitu. Berikutnya orientasi terhadap angin. Nah, ini ya. Jadi caranya bisa berbagai macam ya. Di antaranya yaitu dengan cara menempatkan beberapa bangunan ya, multiply building ya. Nah, ini biasanya untuk ngapain? Untuk bisa apa? Memecah angin ya, memecah angin gitu. Berikutnya mengenai shading atau pembayangan. Nah, ada yang pernah mendengar istilah sun shading? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Barangkali yang ada pernah mendengar? Iya. Silakan Mas Indi. Kalau untuk sun shading itu adalah peredam atau penghalang cahaya matahari agar tidak langsung masuk ke dalam sebuah ruangan. Iya. Benar ya yang disampaikan oleh Mas Indi. Selanjutnya tentang shading atau pembayangan ya. Shading di sini diilustrasikan dengan gambar berikut ya. Upayanya untuk membentuk adanya bayangan yaitu dengan cara diantaranya menggunakan overstack. Ya, mana overstack? Ini ya, ada overstack, betul. Kemudian dengan upaya lain juga bisa, yaitu dengan merancang adanya apa? Teras. Nah, teras di lantai bawahnya ya. Untuk di bagian lantai 2-nya dengan menggunakan balkon. Iya, benar. Kemudian berikutnya, shading juga atau bayangan bisa dengan cara meletakkan vegetasi ya di sekitar masa bangunan. Atau dengan meletakkan atau memakai sun shading yang tadi telah dijelaskan oleh Mas Indi. Kemudian cara lainnya yaitu dengan memberikan double skin fasad. Ya. Oke. Nah, ini contoh dari tadi yang sun shading tadi ya. Ini sun shading itu bentuknya atau tipenya sangat banyak ya. Ini diantaranya tipe seperti ini ya. Dia ditempatkan secara bagaimana ini? Vertikal ya. Tuh. Jadi sirip-sirip ya, berupa sirip-sirip pada bidang luar di bangunan ini ya. Jadi akan banyak sekali. Ini juga sama, ini juga sun shading nih. Dan gambar sebelahnya ya. Ini banyak sekali tipe-tipe sun shading ya. Tuh ada yang horizontal panel, kemudian horizontal yang lower ini ya. Ada berbagai macam. Mungkin jika adik-adik sekalian nanti browsing lebih banyak, akan muncul lebih banyak tipe yang sudah disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Gitu ya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Iya. Saudari Renita, silakan disampaikan. Saya izin bertanya Ibu mengenai tadi materi yang sudah Ibu jelaskan. Saya tadi membaca istilah double skin facade, namun belum tahu penjelasannya. Apakah bisa dijelaskan lebih jelas lagi mengenai double skin facade? Ya, baik. Terima kasih Renita. Pertanyaannya bagus sekali ya. Tadi pernah disinggung ya double skin facade. Nah, sebelum saya menjelaskan, barangkali ada yang mau membantu menjawab dulu. Apa itu double skin facade? Silakan. Izin saya Bu, izin menjawab Bu. Mungkin yang saya ketahui tentang double skin facade, double skin facade itu merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam membantu menghemat penggunaan energi bahan bangunan. Biasanya berupa selubung bangunan yang terdiri dari dua lapisan, umumnya transparan seperti kaca. Iya. Mungkin dari saya segitu. Iya. Gimana Renita? Sudah ada gambaran? Oke.
Jadi benar ya yang disampaikan oleh Hanif itu sudah tepat ya. Nah, namun saya ini ada penjelasan yang bisa menambah barangkali ya. Nah, apa itu double skin fasad? Nah, yaitu sistem selubung bangunan 2 lapis ya. Di mana letaknya? Biasanya di kulit bangunan ya. Yang terdiri dari dinding luar transparan biasanya ya. Nah, umumnya yang digunakan yaitu kaca, ini kaca ya. Dan dinding bagian dalam dengan ruang rongga udara di antara keduanya. Ini bisa terlihat tidak? Ini adanya space atau ruang ya. Ruang yang dihasilkan dari 2 lapisan dinding. Satunya ini, satunya kaca di sini. Sehingga antara 2 lapisan selubung tersebut ada ruang di antaranya. Nah, ini biasanya yang dipakai pada double skin fasad ya. Ruang yang terbentuk di antaranya berfungsi sebagai saluran untuk ventilasi alami maupun mekanis dan membantu mengontrol suhu, juga melindungi dari radiasi matahari serta meningkatkan insulasi bangunan secara keseluruhan ya. Ini ya, kan di sini ada panas ya. Kemudian dia apa? Panasnya itu kan akan dikurangi memakai insulasi di sini ya. Sehingga nantinya akan disebarkan mengalir gitu ya. Ini ke rongga-rongga tadi. Ini dikeluarkanlah ke atas. Kan dialirkan melalui rongga-rongga. Gitu. Bagaimana? Renita dapat dipahami? Sudah ada penjelasan? Iya, baik kalau begitu. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu desain atap ya. Pada desain atap, respon rancangan terhadap iklim tropis salah satunya yaitu menggunakan atap miring dan ruang atap. Nah, di sini ruang atap, di bawahnya atap sebelum plafon ya, yang ditandai dengan adanya aliran udara ini. Ini ruang atap. Kemudian cara lainnya, jika tidak mempunyai ruang atap, bagaimana? Yaitu dengan menambah ketinggian ruang. Ya, dengan cara menambah ketinggian ruang. Itu juga bisa membuat ruangan menjadi lebih nyaman atau mengalir udaranya lebih banyak. Ya. Kemudian ini contoh pengaplikasian dari penggunaan atap miring tadi ya. Nah, berikutnya ini ada yang disilang maupun di checklist ya. Nah, dari gambar ini coba dilihat ya, mana yang lebih baik ya, atau kenapa yang bagian atas itu disilang, yang bagian bawah itu di checklist. Siapa yang bisa menjelaskan dari gambar ini? Silahkan. Izin menjawab Ibu, untuk dari gambar yang ditunjukkan pada bagian gambar kedua tersebut ada yang di checklist dan disilang. Untuk bagian di checklist tersebut pada desain atapnya menunjukkan atap tersebut relatif datar sehingga dapat menyebabkan genangan air dan terjadinya kebocoran pada ruangan bangunan tersebut. Nah, untuk yang bagian di checklist di sini gambar tersebut menunjukkan bahwasanya desain atap tersebut itu cocok pada iklim tropis karena memiliki kemiringan tertentu sehingga air dapat mengalir kepada talang air itu, sehingga air tidak ada terjadinya genangan dan kebocoran pada ruangan. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, benar ya yang dijelaskan oleh siapa? Mas Dapa ya, bahwa gambar yang atas itu contoh dari kebocorannya. Disebabkan apa? Disebabkan adanya genangan air dari atap, di atap. Ya, kemudian merembes. Kenapa terbentuk genangan air? Karena tidak ada sudut kemiringan di atapnya ya. Tidak dimiringkan ke salah satu sisi. Terutama harusnya dimiringkan kemana? Ke arah talang air hujan ya. Nah, sedangkan gambar yang bawah dia mempunyai kemiringan atap ke salah satu bidangnya yang mengarah ke saluran pembuangan air hujan gitu ya. Benar ya?
Oke, selanjutnya pencahayaan alami ini tujuannya untuk apa? Untuk memasukkan sinar matahari alami tadi ya. Namun kita tetap harus menghindari yang namanya radiasi panas mataharinya ya. Sehingga ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu posisi, bentuk, dan ukuran bukaan jendela. Kemudian keberadaan pembayangan dan pantulan. Selanjutnya harus juga mempertimbangkan kedalaman ruang. Dan terakhir yaitu mempertimbangkan tingkat pantulan material interior ya. Karena kalau menggunakan kaca itu kan berarti akan adanya pantulan ya. Kemudian bisa juga dibuatnya dari arah atap. Ya, pencahayaan alami juga tidak selalu dari jendela di sisi bangunan, tetapi bisa dari bagian atap. Oke, berikutnya penghawaan alami. Nah, untuk penghawaan alami ada beberapa cara, yaitu dengan cara ventilasi silang ya atau cross ventilation dari sisi jendela yang berseberangannya ya supaya silang kan ya. Nah, kemudian jika silangnya di arah yang sama, bagaimana? Single side di sisi yang sama, di satu sisi saja. Nah, ini tidak disarankan ya. Atau ini buruk sih ya. Karena apa? Ya karena kan tidak silang tadi ya. Sehingga dia akan panasnya mengumpul di ruang tersebut ya. Kemudian ini ada yang namanya stack ventilation atau dari arah atas tuh cerobong ya, membentuk adanya cerobong untuk penghawaan. Jadi tidak melulu dari jendela, tapi bisa melalui dari bagian atas ya. Nah, kemudian ini adalah contoh dari simulasi bagaimana penghawaan alami yang baik, bagaimana yang kurang baik ya. Penataan vegetasi. Nah, untuk penataan vegetasi tentang iklim panas dan lembab yang ada kontribusinya terhadap penataan vegetasi tadi ya. Jadi contohnya yaitu dengan cara ini banyaknya jendela di semua sisi. Ini kan banyak nih jendela ya. Tuh, jendela di semua sisi. Kemudian apalagi? Pohon berkanopi ya. Berkanopi tinggi ya untuk menghalangi sinar matahari dari arah timur dan barat. Namun tetap membiarkan angin tetap masuk ya. Jadi sinar mataharinya gimana? Bisa dihalau tapi anginnya tetap masuk. Kemudian berikutnya efisiensi energi dan air bagaimana? Nah, ini penggunaan apa ya di sini ya? Ada di atapnya itu biasanya apa? Ada yang tahu? Solar? Panel ya, betul. Kemudian kalau yang sebelahnya gambar apa ini? Adanya penampungan air hujan yang nanti akan digunakan kembali ya untuk fungsi-fungsi tertentu seperti apa? Menyiram tanaman ya kan. Jadi ini mengumpulkan air hujan, dikumpulkan, ditampung di kolam penampungan ya. Kemudian nanti itu akan bisa dipakai kembali untuk fungsi tertentu ya. Begitu. Nah, ini contohnya ya di lapangannya penggunaan solar panel. Ada lagi ini apa? Ini talang air yang nantinya dia akan ditampung kan ya. Oke. Kemudian pemilihan material juga harus dipertimbangkan ya karena diantaranya material itu dia mempunyai warna kan ya. Nah, ada panas yang ditimbulkan dari efek pemilihan warna tersebut ya. Ini contoh pengaplikasian material, pemilihan material pada ruangan. Berikut contoh pengaplikasian dalam pemilihan material di lapangannya ya. Ada gambar pertama yaitu penggunaan material apa? Kayu ya, dominan kayu ya yang gambar pertama. Ini dominan kayu. Biasanya menghasilkan efek apa ya? Suasana yang bagaimana? Hangat ya. Pertimbangan terakhir yaitu dengan menggunakan open layout ya. Open layout yaitu banyaknya area zona terbukanya ya dengan menggunakan konsep desain yang menggabungkan beberapa ruang fungsional ya yang terpisah menjadi satu area luas gitu ya. Seperti menggabungkan dapur dengan ruang makan ya atau ruang makan dengan ruang keluarga atau ruang keluarga ada sedikit connect dengan ruang tamu begitu ya. Nah, dengan meminimalkan atau menghasilkan dinding dan pembatas ruangan. Jadi diminimalisir adanya pembatas ruangan tersebut.
menjadilah suatu open layout tadi ya. Ini contohnya bisa dipahami, bisa terlihat ya. Itu antara ruang mana tuh? Ruang keluarga dengan ruang apa? Ya, dengan taman dalam ya. Oke, sampai di sini materi perkuliahan hari ini. Namun sebelum ditutup, saya akan simpulkan dulu ya. Ada 2 kesimpulan, yaitu satu, iklim merupakan salah satu faktor utama yang harus menjadi dasar pertimbangan perancangan, terutama dalam konteks tugas yaitu rumah tinggal ini ya. Nah, karakteristik iklim tropis lembab seperti suhu tinggi, kelembaban tinggi, dan lain-lain ya, itu harus menjadi pertimbangan penting dalam proses perancangan arsitektur. Keduanya, penerapan prinsip arsitektur berbasis iklim dilakukan melalui berbagai strategi desain. Banyak sekali ya strateginya, yaitu contohnya pemakaian sun shading, overstack, atau double skin fasad. Nah ya, dengan strategi tersebut, sehingga desain yang Anda rancang dapat mencapai kenyamanan termal secara pasif, mengurangi ketergantungan pada energi buatan, seperti penggunaan AC dan lain-lain ya, serta mewujudkan bangunan yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap iklim tropis seperti di negara kita di Indonesia ini. Jadi demikianlah seluruh pertimbangan dalam penerapan desain antara pertimbangan iklim tropis dengan desain arsitektur ya. Ada berapa tadi pertimbangannya? 10 ya, ada 10 ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau cukup jelas? Jelas. Cukup jelas ya. Iya. Jadi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan di perkuliahan hari ini. Gitu. Jika ada pertanyaan yang nanti pada saat mengerjakan tugas ada kebingungan, silahkan bisa disampaikan melalui WA group kelas ini atau disampaikan di GCR ya, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian sampai ketemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan gitu. Hati-hati di jalan ya. Itu saya tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman pelaksanaan pembelajaran dalam mata kuliah Studio Desain Arsitektur 3 pada program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Langlang Buana, Bandung, Jawa Barat. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen yang saya ajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.